Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Yang terhormat para dewan juri yang saya hormati, kakak-kakak panitia, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Menjadi Pemuda Mandiri untuk NKRI. Saudara-saudaraku, hari ini bumi pertiwi tengah bersusah hati. Belum selesai Indonesia menangis akibat pandemi coronavirus yang tak kunjung mereda, kini harus kembali berduka akibat ribuan warga yang menuntut kesejahteraan di gedung kura-kura yang menjadi simbol perwakilan rakyat Indonesia. Omnibus Law kini tengah menjadi sorotan nyata warga negara Indonesia. Saudara-saudaraku, Senin 5 Oktober 2020 menjadi hari duka cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Omnibus Law tidak hanya berdampak pada lini buruh hari ini, namun juga pada masa depan pemuda bangsa yang semakin meningkat menghadapi era bonus demografi. Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana dasar negara yang menjadi pandangan hidup bangsa adalah Pancasila. Lalu bagaimana kondisi negara kesatuan Republik Indonesia tercinta hari ini? Sebelum dilanda wabah COVID-19, pada hakikatnya Indonesia termasuk dalam sebuah negara yang sudah memiliki permasalahan terkait kemiskinan. Menurut laporan BPS pada Maret 2019, tercatat 9,41% angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu faktornya adalah persoalan upah. Hal ini sesuai dengan laporan Bappenas RI pada tahun 2019 bahwa pekerja pada sektor informal adalah 57,27% lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja pada sektor formal sebesar 42,73%. Tentu, hal ini akan semakin pelik saat dalam kondisi pandemi ancaman PHK dari berbagai pihak mulai menjadi momok yang tak dapat dielakkan lagi. Saudara-saudaraku, sebagai pemuda yang hidup di era ini, kita tidak dapat menutup mata menghadapi segala problematik yang tengah melanda di tengah resesi global di Indonesia tercinta. Kreativitas dan produktivitas harus diuji kembali. Bagaimana langkah yang tepat untuk menghadapi kondisi yang tidak memberikan pilihan untuk berdiam diri ini? Saudara-saudaraku, lalu, langkah nyata apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi kondisi saat ini saat kita harus mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak? Langkah yang dapat kita lakukan sebagai pemuda yang menjadi harapan bangsa adalah menjadi pemuda yang mandiri. Apakah mandiri itu? Pertama, menguasai teknologi. Sebagai generasi yang lahir di tengah pesatnya perkembangan teknologi, menguasai teknologi itu adalah keharusan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara sehingga modal dapat digerakkan untuk pembangunan perekonomian yang tentunya demi kesejahteraan bangsa. Yang kedua, aktif dalam mengembangkan ide dan kreativitas. Kondisi hari ini memaksa kita untuk terus berjuang menjaga semangat. Menjadi pemuda yang lahir dalam kondisi new normal adalah sebuah bentuk tantangan tersendiri. Oleh karenanya, mengembangkan kreativitas dalam mengatasi permasalahan sendiri adalah salah satu kunci untuk terus hidup dalam kondisi hari ini. Yang ketiga, nasionalisme harus tetap menjadi jati diri. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia bukan kekurangan orang yang pandai dalam menganalisa, bukan kekurangan orang yang cakap dalam berbicara, namun hari ini Indonesia benar-benar kehilangan orang yang mencintai bangsanya. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air harus terus menjadi pelopor gerakan kita. Yang keempat, dinamis dalam belajar.
Dinamis adalah kemampuan kita untuk lebih fleksibel dalam menghadapi segala kondisi yang tengah terjadi. Bagaimana kita mampu mengembangkan semangat diri untuk terus belajar meski tidak bertemu dengan guru kita setiap hari. Yang kelima atau yang terakhir adalah menjadi generasi yang siap bertransformasi menjadi pemuda yang lebih baik lagi. Kita adalah generasi harapan bangsa yang terlahir sebagai kaum milenial yang harus mampu menunjukkan effort dan etosnya. Kita harus bangkit dan menjadi pelopor yang mengambil peran dalam gerakan era revolusi industri 4.0. Saudara-saudaraku, dengan hal tersebut kita memiliki harapan besar untuk menjaga keseimbangan di tengah resesi global di Indonesia tercinta. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kaum muda Indonesia inilah yang kelak akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Bersemangatlah, bergeraklah sesuai landasan bangsa tercinta ini. Pandemi COVID-19 harus dilawan, perjalanan masih panjang. Jadikan ini jembatan menuju pilar-pilar kesuksesan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.